Nggak apa-apa, nanti recordnya dibaca, ditonton aja 2 kali ya. Insya Allah minggu depan Ibu udah beli lagi paket. Ini sangat mengganggu memang kalau pakai yang Zoom yang free ini. Ngeselin gitu ya. Kalau mau recording ini ngeselin banget gitu. Saya harus upload 2 kali. Mohon maaf ya, Ibu buka lagi aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Suara Ibu terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke, kita lanjut. Ada. Ini layarnya muncul lagi udah ya? Ya. Oke, Ya. kita lihat, kita lanjutkan tadi yang fungsi komposisi. Ini misalkan ada fungsi f, A dipasangkan ke B atau A dipetakan ke B dengan aturan FA sama dengan B, sedangkan fungsi G, B dipetakan ke C, ditentukan aturan GB sama dengan C. Fungsi komposisi G dan F ditulisnya G bundaran F, artinya adalah sebuah fungsi yang ditentukan dengan aturan G bundaran F sama FA itu adalah GFA. Fungsi G bundaran F adalah komposisi fungsi G dan F yang pengerjaannya dilakukan pada fungsi F terlebih dahulu. Ingat ya, kalau G bundaran F artinya fungsi F dikerjakan terlebih dahulu, baru dilanjutkan G. Berbeda dengan F bundaran G. Kalau F bundaran G artinya G dulu dikerjakan baru F. Ingat ya, yang di ujung selalu diselesaikan duluan. Nanti dari belakang ke depan gitu ya. Kalau lupa bagaimana cara menyelesaikan komposisi fungsi. Ini ada contoh, ada fungsi f dan g nih. Kemudian diminta mencari g bundaran fx. Berarti kan g bundaran fx adalah g fx. Fx-nya adalah 4x min 3. Berarti nilai yang ada x-nya di gx disubstitusikan dengan nilai fx ini gitu. Sehingga GFX adalah G dari 4X min 3. Berarti masukkan 5 kali 4X min 3 tambah 2, yaitu tinggal kalikan 20X min 15 tambah 2, 20X min 3. Gitu ya. Akan berbeda kalau dia F bundaran GX. Ya kan? Berarti apa? FGX. Kalau FGX berarti GX-nya yang dikerjakan dulu, baru ke F. Berarti ini sama aja dengan F dari 5X plus 2. Ya kan? F5X, F-nya ini 4X min 3, berarti 4 dikali 5X plus 2, yang ada X-nya digantikan dengan 5X plus 2 min 3, yaitu 20X plus 8 min 3 atau 20X plus 5. Gitu, beda kan? F bundaran G akan berbeda dengan G bundaran F. Jadi hati-hati. Yang mana dulu yang dikerjakan? Yang paling ujung dulu. Nanti kita akan bertemu juga G bundaran F, bundaran H, atau G bundaran G, bundaran G. Nah gitu. Jadi soal bisa sangat banyak variasinya. Kalau dari konsep sudah tahu yang mana yang harus dikerjakan duluan, maka kita tidak akan keliru. Kalau F bundaran F, G, Fx itu sama aja dengan F dari Fx, ya kan? Fx kita adalah 4x min 3, berarti substitusikan nilai x-nya dengan 4x min 3, f-nya juga 4x min 3, berarti 4 dikali 4x min 3 min 3, yaitu berapa? 16x min 12 min 3 sama dengan 16X min 15. Begitupun dengan G bundaran GX. Yaitu apa? GX sama dengan G 5X plus 2. Yaitu berapa? 5 dikali 5X plus 2 ditambah 2. Hasilnya 25X plus
10 plus 2 atau 25x plus 12. Nah, jadi kamu perhatikan dari dua definisi f(x) dan gx saja, maka kita bisa menghasilkan banyak komposisi fungsi. Oke, jadi ingat dari ujung. Berikutnya, nah ini komposisi dari 3 fungsi atau lebih. Komposisi dapat disusun atas 2 fungsi atau lebih, tapi bisa juga 3 fungsi atau lebih. Pengerjaan harus dilakukan berurutan. Tadi sama kata Ibu dari ujung kanan, gitu ya. Jadi diketahui fungsi f, g, dan h. Fx, Gx, dan Hx. Tentukan komposisi f bundaran G bundaran Hx. Berarti kan kita selesaikan ini adalah f bundaran G Hx dulu. F bundaran G akar X plus 1. F dari G akar X plus 1. G akar X plus 1 nih G-nya. Berarti kan X plus 1 dikuadratkan. Atau X plus 1. Fx plus 1 baru masukkan ke sini. Gitu ya. Jadi tahapannya lihat F bundaran G dari Hx. Hx itu sendiri adalah akar X plus 1. F bundaran G adalah Fg ini. G dari ini, karena G-nya ini berarti akar X plus 1 kuadrat. Ya disederhanakan dulu dong. X plus 1, akar X plus 1 dikuadratkan, ya sama aja akarnya hilang. Jadi tinggal X plus 1. Sehingga Fx plus 1 masukkan ke sini. 2 dikali X plus 1 tambah 3 adalah 2X plus 5. Gitu ya. Nanti banyak latihan-latihannya. Minggu ke-7 kita khusus latihan, karena minggu ke-8 kita UTS kan. Gitu. Latihannya Ibu masukkan yang minggu ini dengan minggu kemarinnya, kita belum ada latihan banyak juga. Gitu. Sifat-sifat fungsi komposisi. Seperti halnya operasi aljabar lainnya, komposisi suatu fungsi juga mempunyai sifat-sifat tertentu. Ya. Sifat komposisi fungsi adalah yang pertama, komposisi fungsi pada umumnya tidak bersifat komutatif. Tadi Ibu bilang F bundaran G belum tentu sama dengan G bundaran F. Mungkin pada kasus-kasus tertentu bisa fungsinya, kalau yang dua fungsi itu bisa sama. Nih yang tadi, kalau F bundaran G ini tapi G bundaran F-nya berbeda gitu, yang Ibu contohkan tadi ya. Jadi 10x plus 3 tidak sama dengan 10x plus 15. Ini akibatnya bahwa pada umumnya F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Jadi artinya penting sekali bagi kalian untuk mengidentifikasi bagaimana cara menyelesaikannya. Jangan sampai keliru. F bundaran Gx tapi kamu menyelesaikannya seperti G bundaran Fx. Nah, itu keliru jadinya ya. Hati-hati betul-betul. Akan tetapi terkadang dalam ditemukan suatu kondisi sifat komutatif ini bisa berlaku sama gitu, bisa ada, tapi tidak selalunya, tergantung dari fungsinya nanti. Jadi yang tadi selalu tidak bersifat komutatif biasanya. Yang kedua, fungsi bisa bersifat asosiatif, bisa dikelompokkan. Nih, kalau kita mau buat F bundaran G bundaran H, bisa aja kita buat F bundaran G bundaran H. Boleh kalau itu sama gitu. Sama kalau ini. Ini pembuktiannya berdasarkan definisi fungsi komposisi. F bundaran G bundaran H, F bundaran G Hx, F G Hx, ini F bundaran G Hx, atau G bundaran H, ini adalah G bundaran H, F. Jadi sama ini dengan ini. Jadi dapat disimpulkan sama pembuktiannya. Ada fungsi identitas juga IX sama dengan X, sehingga F dibundarankan dengan I atau F bundaran IX itu sama aja dengan I bundaran F. Boleh kalau ini bisa sama memang. F bundaran I dengan I bundaran F. Kita tahu I itu adalah identitas, fungsi identitas I. X ya, fungsi identitas namanya Fx sama dengan X. Ini adalah fungsi identitas. Jadi akan tetap Fx. Jadi misalkan ada Fx, buktinya sebarang fungsi f pada x dan fungsi ix sama dengan x, maka kita tulis ini f bundaran ix, fix, jadi fx. Iya, fx ya fx itu sendiri, ya kan? Gitu. Dan i bundaran fx, i dari fx, yaitu fx sendiri. Ya, jadi dapat disimpulkan f bundaran ix sama dengan i bundaran fx. Sama dengan apa? Fx.
Kemudian kita lihat bagaimana menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi. Jika suatu fungsi f diketahui dan fungsi komposisi f bundaran g atau g bundaran f juga diketahui, maka kita bisa tentukan fungsi g. Demikian juga kalau diketahui fungsi g dan fungsi komposisi f bundaran g atau g bundaran f-nya, maka kita bisa menentukan juga f-nya. Untuk memahami cara menentukan sebuah fungsi, jika diketahui fungsi komposisi dan fungsi lainnya, kita lihat contoh ini. Diketahui ini f bundaran g-nya ini, gx-nya ini, kita diminta cari fungsi fx-nya. Lihat nih, f bundaran g, x adalah 4 min 2x. F gx-nya 4 min 2x. F 6-nya, ya f bundaran g kan berarti gx dimasukkan ke fungsi f, jadi f x plus 6-nya 4 min 2x. Kalau kita misalkan x plus 6-nya y, ya kan, maka x-nya sendiri adalah x berarti y min 6, ya kan, kalau kita sederhanakan atau kita pindah ruaskan gitu. Akibatnya fy sama dengan 4 min 2. X-nya apa? Y min 6 ini tadi, yaitu 4 min 2y plus 12 atau 16 min 2y. Jadi kalau ini fy ini y, kalau kita balikkan lagi ke x ya balik lagi ke x loh, 16 min 2x. Gitu ya. Lihat ya, jadi caranya seperti itu. Kita tulis ininya gitu ya, Ibu ulangi lagi. Kemudian fgx-nya dicari dulu karena f bundaran g-nya sudah diketahui 4 min 2x, tulis 4 min 2x. Fgx, f bundaran g itu adalah fgx, gx-nya adalah ini, tulis fx plus 6 berarti ini. Nah, sekarang kita mau sederhanakan yang ini dulu. X plus 6 itu kalau kita misalkan y, maka x itu sendiri adalah 6, ya y min 6. Masukkan di sini fy sama dengan, kalau fy-nya berarti ya kaliin aja dari sini, substitusikan aja 4 min 2 kali y min 6 gitu. Ya, berarti 4 min 2y plus 12 atau 16 min 2y. Itu kalau y, kalau fx ya kembali lagi dong ke x. Itu jawabannya. Ya. Ini ada contoh lagi, satu lagi. F bundaran g-nya seperti ini, diketahui fx. Sekarang mau ditanya, diketahui fx, ditanya gx. Ini gx ya. Ini, tanya gx. Jadi kita buat dari sini. F bundaran gx berarti f gx-nya adalah ini. Gx kita adalah yang mau dicari. Ya, f gx itu harus berbentuk ini. Nih ya, fx. Fx-nya ini nih. Berarti 2 dikali gx ditambah 1. Ya kan, kalau bentuknya seperti ini. Sama dengan ini. Berarti 2gx sama dengan sederhanakan 4x kuadrat min 2x plus 7 min 1 jadi 6. Ya. Kemudian gx-nya sendiri adalah 4x kuadrat min per 2. Sederhanakan dong jadi 2x kuadrat min x plus 3. Lebih mudah kalau yang ini. Kalau yang tadi itu harus kita buat nih bentuk seperti ini dulu untuk mencari fungsi fx. Kalau mencari fungsi gx, kalau bentuknya diketahui f bundaran gx, yang akan berbeda kalau yang diketahuinya g bundaran fx gitu. Bisa dicari soalnya. Jadi dua ini yang bisa kita cek kalau mau menentukan fx dan mau menentukan gx dari bentuk itu ya. Lihat, perhatikan f bundaran gx, fgx, kemudian gx yang mau kita cari, masukkan gx ini ke fungsi f-nya. Berarti 2 dikali gx tambah 1 gitu ya. Sudah sederhanakan dulu yang ada variabel konstanta ini pindahkan dulu, itu bagi baru dapat. Oke, 2x kuadrat min x plus 3. Berikutnya yang ke F, fungsi inverse. Ya, kita belajar juga fungsi inverse. Pengertian inverse suatu fungsi. F adalah fungsi dari himpunan A ke B yang dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut A, B. A-nya milik A besar, B milik B besar. Suatu relasi dari himpunan B ke himpunan A yang anggota-anggotanya adalah pasangan berurutan B, A, terbalik,
dengan B elemen B dan A elemen A itu dinamakan inverse atau kebalikan dari fungsi F. Inverse dari F dinyatakan dengan F inverse. Jadi jika fungsi F A memetakan ke B adalah pasangan berurutan F sama dengan pasangan berurut dari himpunan dari pasangan berurut A, B, A elemen A besar, B elemen B besar, maka inverse dari fungsi F adalah F inverse ya. F inverse yang ada min satunya ya. Jadi bukan pangkat tapi inverse ini. B ke A. Tuh. Yang ditentukan dengan pasangan berurutan F inverse B A. Gitu ya. B elemen B, A elemen A. Syarat inverse suatu fungsi merupakan fungsi. Jadi untuk mencari inverse suatu fungsi juga harus fungsi. Namanya fungsi inverse. Ada himpunan A dan himpunan B. Suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B, yaitu 1P, 2Q, 3R, 4S, misalnya seperti ini. Jadi inverse fungsi F atau F inverse dari himpunan B ke A adalah dibalik P1, Q2, R3, S4 gitu ya. Nih. Perhatikan bahwa domain dari F inverse merupakan kodomain di F. Jadi domain dari F inverse itu adalah kodomainnya di F. Berdasarkan pengertian fungsi, F inverse merupakan suatu fungsi apabila setiap anggota himpunan B juga harus terkawankan dengan tepat satu anggota himpunan A. Hal ini hanya terjadi bila fungsi F A menuju B atau A dipetakan ke B merupakan fungsi yang korespondensi satu-satu atau bijektif. Yang bisa seperti itu kan hanya bijektif. Tadi ingat definisinya, dia harus memiliki pasangan semua B dan dipasangkan tepat satu saja ke anggota A-nya gitu. Jadi yang cuma bisa punya inverse adalah fungsi yang bijektif. Jadi inverse suatu fungsi F atau F inverse merupakan sebuah fungsi kalau F-nya adalah fungsi bijektif. Sekarang kita mau cari bagaimana menentukan rumus untuk inverse fungsi. Misalnya F adalah fungsi bijektif nih dari A ke B, ya kan? Jika X elemen A, Y elemen B, dan Y adalah peta dari X oleh fungsi F, maka fungsi F bisa dirumuskan dengan Fx sama dengan Y. Jika F inverse adalah inverse dari fungsi F, maka X adalah peta dari Y oleh fungsi F inverse dan ditulis F inverse Y sama dengan X. Kalau ini tadi Fx sama dengan Y, maka F inverse Y sama dengan X. Ini skemanya ya. Rumus F, kebalikannya F inverse X sama dengan F inverse Y, Y sama dengan Fx. Jadi kalau di sini Y sama dengan Fx, kalau di sini X sama dengan F inverse Y. Jadi kebalikan variabelnya. Dengan demikian, untuk menentukan rumus dari F inverse bisa dilakukan sebagai berikut langkah-langkahnya. Kita misalkan dulu Y-nya sama dengan Fx. Kemudian nyatakan X dalam Y. Ubah jadi X sebagai fungsi Y. Gantilah X-nya dengan F inverse Y. Gantilah Y pada F inverse Y untuk dengan X untuk mendapatkan F inverse X. Nah, misal kamu disuruh mencari rumus inverse ini. Fx sama dengan 5x plus 6. Dan yang nomor 2, untuk X-nya tidak boleh sama dengan sepertiga. Kenapa? Karena kalau sepertiga dia jadi pembagian dengan 0, itu harus kita hindari. Jadi kita tulis nih, Y sama dengan Fx dulu pertama. Y sama dengan 5x plus 6. Jadi kita ubah bentuknya bukan Y sama dengan lagi, tapi jadi X sama dengan. Tuh ya, namanya mencari fungsi inverse. Bagaimana caranya? Gunakanlah manipulasi aljabar, gunakan cara-cara aljabar untuk mendapatkan X sama dengan. Ya, kalau X sama dengan ya kita tahu kan ini kan aturannya kan adalah 5Y-6 sama dengan 5X ya kan? Atau kita ubah 5X sama dengan Y-6. Atau X sama dengan Y-6 per 5. Itu kan? Nah, berarti
adalah X ini tadi adalah F inverse. Berarti F inverse Y sama dengan Y min 6/5. Jadi F inverse X adalah tinggal gantikan. Kalau ini Y, kalau X ya kita gantikan X min 6/5. Gitu ya. Kalau dulu kalau diajarin di SMA yang Ibu ingatnya kalau inverse ini urutan bagaimana kita menyelesaikan ini. Ini kan 5 dikali X dulu, kemudian ditambah 6. Berarti inverse-nya kebalikannya. Kalau plus jadi min, kalau kali jadi bagi. Jadi jawabannya karena yang terakhirnya jumlah berarti dikurang dulu X min 6 karena ini dikalikan 5 dibagi 5. Itu kalau mau cara cepatnya. Ya, ingat urutan pengerjaan ini. Ini kan X itu dikalikan 5 dulu, kemudian ditambahkan 6. Jadi kebalikannya X dikurangi 6 dulu, kemudian dibagi 5. Cara yang ininya seperti ini. Ya, kita ubah dari X menjadi Y. Kemudian kalau bentuk yang B ya sama dengan Fx, nah seperti ini. Ini harus kita ubah, kita kali silangkan nih. 3xy min y sama dengan 2x plus 7. Ingat kita harus mengelompokkan sehingga menjadi x sama dengan. Ini kan sudah tahu nih, berarti ini ada y-nya, berarti kita kelompokkan yang ada x, ada y-nya. 3xy min y, kita mau ngelompokin yang ada y-nya kan, 3xy min y sama dengan 7 plus 2x. Ya, kemudian Y adalah 3x min 1 sama dengan 7. Oh, Ibu kembali lagi ke Y, sorry. X-nya yang harus Ibu kelompokin. Keliru. Sorry. Kita lihat. Nih, 3xy min 2x, jadi dibalikkan ke sini, Y plus 7. Kemudian yang ada X-nya yang dikelompokkan, karena kita akan misahkan X-nya ya. Yang ada X-nya kita kelompokkan di sini, sehingga 3Y min 2X, Y plus 7, X sama dengan ini. Jadi tinggal X sendirian. Jadi bentuknya seperti ini. X berarti F min 1 ini plus Y adalah ini, F min 1 X-nya tinggal gantikan. Ya. Jadi dikelompokkan bagaimana cara Anda menyelesaikannya. Yang penting tinggal X sama dengan dari bentuk Y sama dengan. Itu ya. Gunakan manipulasi aljabar, cara-cara aljabarnya. Oke, nah latihannya ada. Kita lihat fungsi ya, bentuk yang ke G, yaitu fungsi ganjil dan genap. Nah, ada lagi juga namanya fungsi ganjil dan genap. Fungsi ganjil genap ini definisinya. Kalau F min X sama dengan min Fx itu ganjil. Kalau Fx-nya, F min X-nya sama dengan Fx itu fungsi genap. Jika suatu fungsi bukan merupakan fungsi genap, maka belum tentu dia ganjil. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau dia tidak ganjil, belum tentu genap. Jadi bisa saja fungsi itu tidak ganjil dan tidak genap. Jika fungsi tidak termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil, maka grafik yang terbentuk tidak simetris terhadap sumbu Y ataupun terhadap titik asalnya. Jadi dia tidak simetris terhadap sumbu Y atau tidak simetris terhadap 00 titik originnya. Gitu. Nah, di sini misalnya tentukan apakah fungsi genap atau fungsi ganjil atau bukan kedua-duanya. Kita coba nih. Kita punya Fx ini. Tadi kan ngetesnya apa? Kalau dia fungsi ganjil, F min X harus sama dengan min Fx. Jadi minnya dikeluarkan. Kalau fungsi genap, F min X itu sama dengan Fx itu sendiri. Jadi kita lihat nih, F min X misalnya. Kita cari F min X-nya. Berarti kan min X pangkat 3 ditambah 5 dikali min X. Jadi min, kalau ini kan kalau minus kita pangkatkan ganjil kan tetap min. Min X pangkat 3 min 5X. Kita kelompokkanlah minnya. Min X pangkat 3 plus 5X ini adalah Fx nih. Berarti kan sama aja dengan min Fx. Berarti ini ganjil. Ya. Kemudian yang ini, X kuadrat min 2. Kalau min X-nya berapa? Min X dikuadratkan min 2. Sama dengan X kuadrat min 2. Sama dengan Fx. Berarti fungsi genap. Kalau yang ini, min X pangkat 3 min X min 3. Min X pangkat 3 min 3. Ya kan?
Kalau kita keluarkan negatifnya, berarti jadinya X pangkat 3 plus 3. Dan ini tidak sama dengan Fx. Berarti tidak sama dengan yang mana-mana. Berarti bukan ganjil dan bukan genap. Ada mahasiswa itu maksa gitu ya, ini negatif dikeluarin. Pokoknya ini negatif lah, terserahlah ini jadi bentuk apa. Nggak boleh. Kalau ini dikeluarkan negatif, ini harus sama dengan ini loh. Karena mau mendefinisikan, membuktikan sama dengan Fx. Jadi dia harus sama dengan X pangkat 3 min 3. Bukan plus 3. Kalau plus 3 berarti bukan genap dan bukan ganjil. Gitu ya. Contoh lain misalnya kalau Ibu buat Fx sama dengan X pangkat 4 min 2X. Kita cek, ini ganjil atau genap? Gimana caranya? Kita buat F min X. Berarti apa? Min X dipangkatkan 4 dikurang 2 dikali min X. Ya kan? Sama dengan kalau pangkat genap, ya min X dikali min X, kali min X, kali min X, kan min kali min, plus dikali min negatif, dikali min lagi positif. Ini kan jadi positif ya kan? Plus 2X. Sama nggak? Nggak ada yang sama dengan siapa-siapa. Kalau kita keluarkan minnya, ini jadi min X pangkat 4 min 2X, nggak sama dengan Fx dok. Fx kita ini. Nah ini jadi kesimpulannya apa? Bukan keduanya. Kalau Fx-nya yang ini, X pangkat 4 min 2X kuadrat, gimana? Kalau F min X-nya, ya berarti min X dipangkatkan 4, min 2 dikali min X dipangkatkan 2. Berarti apa? Ini akan menjadi X pangkat 4, dan ini akan menjadi min 2. Ini min X dikuadratkan jadi X kuadrat. Nah, sama ternyata. Jadi sama dengan Fx. Nah, ini berarti fungsi apa? Genap. Ya, nah, contoh yang lain ada nanti. Oke, jadi itu materi kita mengenai relasi dan fungsi hari ini, dari definisi relasi, jenis-jenis fungsi, kemudian operasi pada fungsi atau aljabar pada fungsi, kemudian kita berbicara komposisi fungsi. Aljabar pada fungsi itu ada penjumlahan, perkalian, pembagian, ada komposisi, kemudian cara mencari fungsi inverse, dan terakhir kita mengetahui fungsi ganjil dan fungsi genap. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, nggak ada? Kalau nggak ada, nanti ditonton lagi ulang. Kalau ya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup? Tadi nanti ya sambil dibaca ulang ya, jangan tidak ditonton ulang ya, atau dibaca lagi PPT-nya ya. Terus dibaca matematika ini nggak bisa cuma dipelototin aja matanya atau didengarkan suara ibu, nggak bisa. Kalau kita belajar sejarah, geografi dan lain-lain ya bolehlah gitu ya. Nah, ini pas aja hampir 40 menit. Udah running out juga ibu nih ya. Masih bisa kita sampai melamun-melamun, tapi kalau matematika nggak bisa. Lebih baik ibu terus ingatkan kalian dari sekarang daripada terlanjur nanti sudah keluar nilai DPNA-nya nangis, ternyata matematikanya dapat CD dan seterusnya ya. Minimal mahasiswa itu dapat B lah, jangan dapat C, D, D dan lain-lain. Tidak ada menyesal duluan. Kalau menyesal duluan bukan menyesal dong namanya gitu ya. Jadi ingatkanlah terus berkali-kali gitu ya, jangan sampai gitu ya. Jadi dimanfaatkan dengan kuliah online itu untuk baca ulang lagi apa namanya tulisan PPT dari ibu, dibaca lagi, ditonton lagi YouTube-nya gitu ya. Oke, ibu screenshot tolong videonya. Apa namanya kameranya maksudnya? Oke. Oke, print screen. Oke, demikianlah kuliah kita pada siang siang menuju sore gitu ya. Semoga yang kita peroleh hari ini bisa
berguna untuk kalian, kita bersama-sama gitu ya. Ibu tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.